Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan penguatan moderasi beragam melalui suling berkah subuh berjamaah keliling beri kebahagiaan umat di Masjid Raudhatul Muttaqin Wedara Kelura dengan mengangkat topik kajian hari ini adalah bagaimana cara wudhu pada anggota tubuh yang terbalut verban. Karena itu bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Bagaimana ketika kita bersesuci, apakah itu ketika kita sholat? Kenapa? Sholat itu tetap melekat. Dalam posisi apapun, sholat itu tetap wajib. Sholatlah sebelum engkau disolatkan. Berarti sebelum kita disolatkan, maka kewajiban sholat itu tetap melekat pada diri kita. Kecuali satu, orang pingsan ndak siuman-siuman. Jadi orang pingsan plek begitu, tidak sadar-sadar, maka selama dia pingsan itu dia tidak punya kewajiban untuk sholat. Yang kedua, orang gila. Yang ketiga, belum balik. Tapi selama kita masih normal, masih sadar, maka sholat itu tetap ada kewajiban. Nah, namun ketika kita sholat ada syarat sahnya sholat. Sekali lagi, ketika kita sholat ada syarat sahnya sholat. Di antara syarat sahnya sholat, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in, di antaranya adalah suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Untuk badan khusus, suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar dengan apa? Mandi jinabat. Hadas kecil dengan apa? Wudhu atau tayamum. Sekali lagi, hadas besar dengan apa? Dengan mandi jinabat. Hadas kecil dengan mandi atau tayamum. Nah, ketika kita wudhu namun ada bagian anggota tubuh kita yang kena balutan, maka saya bawakan fikih madzhabil arba'ah yang kita awali, saya terangkan dengan mazhab Syafi'i sebagaimana yang diikuti oleh Jamiah Nahdlatul Ulama ini madzhabil arba'ah, tapi yang sering dilakukan untuk keseharian adalah mazhab Syafi'iyah. Tapi juga sekaligus saya sampaikan bagaimana pendapat mazhab lain. Lantas bagaimana ketika kita berwudu? Sekali lagi, bagaimana ketika kita berwudu? Sementara pesan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadum minal ghaiti au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Yang sebelum itu diawali, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat, famsahu biwujuhikum, maka basuhlah wajahmu, wa aydikum ilal marafiq, kedua tangan sampai siku, wamsahu wagsilu wujuhakum, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum. Yang pertama adalah fagsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wa aydikum ilal marafiq, dua tangan sampai siku, wamsahu biruusikum, usaplah kepalamu, wa arjulakum, dan basuhlah kedua kakimu. Secara azimah, hukum dasar, ketika kita sholat, maka ketika kita sholat kewajibannya adalah sebelum sholat
sucikan badan ini dari hadas. Dengan apa? Kalau hadas kecil dengan faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu, wa aidikum, kedua tanganmu, wamsahu, usaplah kepalamu, wa arjulakum, dan basuhlah kedua kakimu. Namun wa in kuntum mardo, dan jikalau kamu semua mardo, sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan bepergian, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau kamu sedang buang hajat, au lamastumun nisa, atau menyentuh perempuan, falam tajidu, maka tidak dapat mendapatkan kamu semua ma'an, air, fatayammamu, maka tayamumlah su'idan, dengan debu thayyiban yang thayyib atau yang baik, yang bersih, yang suci, wamsahu biwujuhikum, usaplah wajahmu, wa aidiyakum, dan kedua tanganmu. Ayat ini Allah menginginkan, yuridullahu, Allah menginginkan, liyaja'ala alaikum, untuk menjadikan kamu min haraj, dalam keadaan tidak menyulitkan. Berarti ketika kita sholat wajib suci, tapi pilihan ketika suci itu ada banyak pilihan. Sekarang kita bahas satu persatu. Bagaimana ketika kita mau sholat dan kita harus wudhu, sementara ada anggota tubuh kita kena balutan. Maka di dalam kitab Madzahibil Arba'ah ini ada mubahatsu jabirah, pembahasan tentang anggota tubuh yang kena balutan. Contoh ini, kaki saya ini adalah baru dioperasi tanggal 8 Februari kemarin, Sabtu yang lalu, tepatnya dioperasi mata kaki saya sampai telapak. Mata kaki ini dioperasi sekitar mata kaki ini, berarti mata kaki ini adalah bagian dari anggota yang harus dibasuh dengan wudhu. Sekali lagi, mata kaki ini adalah bagian anggota tubuh yang dibasuh dengan wudhu. Ketika anggota tubuh kita ini kena balutan, bagaimana kita mengantisipasinya? Jikalau kita posisinya betul-betul langsung pasrah, begitu masuk rumah sakit langsung masuk meja operasi, maka akan berbeda jikalau kemudian sebelum kita operasi kita wudhu dulu, ya. Sekali lagi, sebelum operasi kita wudhu dulu. Kebetulan saya kemarin jadwal operasinya itu dipanggil setengah 12. Tapi sebelum saya masuk meja operasi, saya sudah menyiapkan wudhu. Karena saya didampingi oleh istri dan anak-anak, maka saya ambil wudhu dari 4 madhab itu. Saya ambil wudhunya madhab Imam Hanafi, dengan harapan ketika saya pamitan dengan istri saya, ketika saya mencium pipi kening istri saya tidak batal. Maka saya ambil wudhunya Imam Hanafi. Setelah itu, karena posisi kemarin itu zuhurnya jam 11:44, persis jam 11:44 saya langsung sholat jamak takdim qashar. Jadi saya sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, dengan harapan, karena proses untuk operasi itu kan tidak tahu apakah ketika kita dibius ini segera sadar atau tidak. Kalau kita tidak segera sadar sampai maghrib, kita punya tanggungan sholat apa? Punya tanggungan sholat asar. Maka saya jamak takdim qashar. Saya sholat zuhur 2 rakaat, saya sholat asar 2 rakaat. Bagaimana niatnya? Usolli fardhu zuhri ma'al asri rak'ataini majmu'an qasran taqdiman lillahi ta'ala. Selesai 2 rakaat, sholat lagi. Usolli fardhu asri fi zuhri
rakaataini mustaqbilal qiblati majmu'an qasran taqdiman lillahi ta'ala. Selesai. Begitu selesai sholat, udah itu sudah pakai baju operasi. Dan kebetulan karena yang dioperasi itu kaki, maka yang dibius hanya separuh. Berarti ini posisi kita masih suci, karena ada hal yang bisa membatalkan wudhu kita adalah ketika sedang hilang ingatan. Jadi hilang ingatan itu adalah bagian yang membatalkan wudhu. Apakah hilang ingatan karena gila, atau hilang ingatan karena tidur, atau hilang ingatan karena kena bius, itu sudah batal. Dan kebetulan karena yang dioperasi adalah kaki, hanya dibius paruh. Jadi saya disuntik ini di boyok ini, begitu selesai di bius ini payudara ke bawah ini tidak terasa, wis kebas sudah, wis tidak terasa, sampai bernapas pun terasa sesek. Nah, kalau kita punya wudhu dulu aman. Karena apa? Kita pakai kias seperti pakai khauf. Apa itu khauf? Khauf itu adalah bahasanya adalah sepatu atau kaos kaki yang sulit untuk dibuka. Sekali lagi, sepatu atau kaos kaki yang sulit untuk dibuka. Khusus Imam Hanafi, khauf itu harus terbuat dari kulit. Tapi selain Imam Hanafi, khauf atau sepatu itu tidak harus terbuat dari kulit. Bisa juga dari serabut, bisa juga dari jerami. Maka ini apa itu? Pembalut ini terbuat dari kain sintetis yang elastis. Maka ini juga dapat dikatakan sebagai khauf. Lantas bagaimana ketika kita pakai khauf? Apakah itu khauf atau khaufain? Dua kaos kaki atau dua sepatu? Karena syarat untuk memakai khauf itu adalah sampai mata kaki. Sampai mata kaki tertutup. Maka ketika kita pakai khauf, maka cukup ketika wudhu, bagian yang tertutup itu cukup dengan apa? Diusap. Dengan bahasan mubahatul jabirah. Mubahatul jabirah, pembahasan pada balutan itu. Maka memakainya seperti pakai khauf, cukup dengan diusap, mengusap, cukup mengusap bagian yang dibalut. Makanya pada posisi panjenengan ketika luka, sekali lagi, ketika panjenengan luka, terutama pada anggota tubuh yang di situ merupakan anggota wudhu, hal yang paling menyelamatkan adalah wudhu dulu sebelum dipasang hidiplas. Seperti ini kemarin ini kecepit lawang. Begitu buka kitab ini, kecepit lawangi almari, seret moro-moro berdarah. Saya wudhu dulu. Setelah wudhu saya keringkan, baru saya kasih hidiplas. Maka ketika saya batal, maka bagian yang tertutup hidiplas itu dihukumi suci, sehingga tidak harus dibuka. Misalkan jatuh plek begitu, lek panjenengan pinuju napa niku? Pinuju betah perih loh ya. Karena yang paling perlu dijaga itu adalah anggota tubuh yang itu merupakan anggota tubuh yang digunakan untuk tayamum. Tayamum itu kan wajah sama dua tangan kan. Maka ketika yang luka itu ada di wajah atau di tangan sampai siku ini, maka ini kita harus lebih teliti. Kenapa? Jikalau kita salah mengambil sikap, maka sesuci kita bisa menjadi batal, menjadi tidak sah. Nah, karena itu ketika kita dalam posisi seperti itu, maka apa yang perlu kita sikapi gitu? Sekali lagi, apa yang perlu kita sikapi? Yang perlu kita sikapi adalah
bahwa ketika di anggota ini, maka yang perlu kita sikapi, kita wudhu dulu, baru setelah wudhu baru diplester. Saya pernah jatuh naik sepeda nyosop ini, luka ini, ini bekasnya luka ini. Jadi nyosop begini, luka. Jadi yang pertama saya wudhu, yang kedua karena wudhu saya wudhu Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, saya minta dirawat perawat yang laki-laki. Kalau dirawat perawat yang perempuan ya podo ae, batal. Saya minta dirawat perawat yang laki-laki supaya tidak batal. Dan alhamdulillah saya kemarin yang nangani mulai dari dokternya, yang operasi, yang anestesi, perawatnya semuanya laki-laki. Sehingga, tapi andaikan perempuan pun tidak batal karena saya sudah ancang-ancang wudhunya Imam Hanafi. Lah, dalam posisi itu maka setelah ini baru dibalut. Makanya panjenengan nanti Ramadan kan tentu akan ngecat dan sebagainya. Sebelum ngecat, sekali lagi, sebelum ngecat wudhu dulu. Barangkali ada anggota tubuh kita yang tidak tahu bahwa ini kena cat atau tidak, maka bagian yang kena cat itu dihukumi suci. Nah, maka inilah yang kemudian bagaimana sekarang, itu yang pertama. Tapi langkah yang kedua, jikalau kita tidak berkesempatan untuk bersuci, maka memperlakukannya bagaimana? Sekali lagi, bagi orang yang tidak bersuci, maka memperlakukannya bagaimana? Misalkan saya kemarin tidak sempat wudhu begitu, moro-moro sudah dibalut seperti ini. Maka wudhunya biasa sama, persis semuanya dibasuh. Termasuk ini, bagian yang nampak ini dibasuh ini. Bagian yang nampak ini dibasuh, atasnya diusap. Setelah diusap, masih ditambah dengan apa? Masih ditambah dengan tayamum. Nah, ini bagaimana pendapat dari terkait dengan bab tentang seseorang yang diwajibkan untuk menggunakan air namun terhalang oleh balutan, oleh perban, yang terhalang oleh perban. Maka ada beberapa hal dalam masalah ini, hampir tidak ada perbedaan dari 4 mazhab kecuali mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanafiyah. Jadi mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, 4 mazhab ini hampir tidak ada perbedaan dalam urusan apa? Dalam urusan menangani balutan itu, kecuali mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Di mazhab Hanafi apa? Di mazhab Syafi'i apa? Bahwa ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa anggota yang sakit itu adalah diperban, atau di atas anggota yang sakit itu diberi obat atau semacam yang lain lah. Kalau ini jelas habis dioperasi diperban, atau bagian ini misalkan udunan begitu ya, tahu udunan kemudian dikasih obat supaya obat itu nempel kemudian dibebat kan. Nah, dibebat berarti ketika dibebat itu, membebat itu berarti tidak diawali dia bersuci dulu. Lantas bagaimana apabila ada anggota itu yang dibebat? Maka orang yang sakit tadi wajib melakukan 3 hal. Jadi saya dengan, jikalau saya tadi tidak wudhu dulu, kalau sekarang saya wudhu begitu, maka saya cukup wudhu biasa, tapi khusus bagian yang diperban oleh dokter ini cukup saya usap aja, cukup saya usap sampai di anggota ini, cukup saya usap. Tapi bila tidak wudhu, maka supaya sholat kita sah, maka ada 3 hal. Yang pertama, kita wajib membasuh bagian tubuh
anggota wudhu yang sehat. Jadi membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Maka kaki yang kiri dibasuh seperti biasa, kaki yang kanan yang dibasuh ini yang nampak aja. Yang kedua, bagian yang dibalut ini diusap, bagian yang diperban ini diusap. Dan yang ketiga, wajib tayamum. Pertanyaannya, untuk apa tayamumnya itu? Tayamum itu adalah untuk mengganti anggota tubuh yang kena balutan. Sekali lagi, tayamum itu untuk mengganti balutan anggota tubuh yang kena balutan. Kalau balutannya lebih dari satu, maka tayamumnya juga lebih dari satu. Misalkan yang dibebat kanan sama kiri, maka tayamumnya 2 kali. Karena setiap tayamum itu mengganti dari anggota tubuh yang dibebat itu. Kaki kanan, kaki kiri ditambah. Sing susah ini ya, yang ada di muka sama anggota di tangan ini. Di tangan pun begitu. Tetap tayamum. Itu menurut imam ulama Syafi'iyah. Lantas bagaimana kalau menurut ulama Hanafiyah? Maka ulama-ulama Hanafiyah atau ulama-ulama yang mengikuti mazhab Hanafi, mereka berkata bahwa hukum mengusap balutan itu ada 2 pendapat. Yang pertama, syarat yang pertama adalah hukumnya wajib, bukan fardu. Jadi menurut ulama Hanafiyah bahwa hukumnya adalah wajib, bukan fardu. Apa bedanya menurut ulama Hanafiyah antara wajib dan fardu? Kalau fardu itu jikalau ditinggalkan akan merusak amal keseluruhannya. Kalau wajib itu tidak sampai merusak. Dan telah diketahui dalam pembahasan wudhu tentang perbedaan antara fardu dan wajib menurut Hanafiyah. Dan apabila seseorang yang sakit itu tidak mengusap anggota yang sakit, maka dan melakukan sholatnya itu tetap sah. Akan tetapi wajib mengulang lagi, wajib i'adah, wajib mengulang lagi ketika sehat. Jadi ketika ada bebatan, menurut ulama Hanafiyah tidak apabila tidak diusap balutan itu, sekali lagi tidak diusap balutan itu, maka sholatnya tetap sah. Tapi jika sembuh, dia wajib i'adah, mengulang lagi. Yang kedua, mengusap balutan hukumnya fardu. Apabila ia meninggalkan, maka sholatnya tidak sah. Yang pertama, sebagian ulama Hanafi mengatakan wajib, tapi sebagian yang lain mengatakan fardu. Fardu itu berarti mau tidak mau harus tetap dilakukan. Maka kedua pendapat itu benar menurut ulama Hanafiyah. Dan inilah yang kemudian yang menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam mengusap balutan itu. Kemudian bagaimana kalau kemudian untuk mengatasi gitu. Karena bagaimanapun juga ada 2 dari ini semua, maka berkaitan dengan balutan, ulama Syafi'iyah itu lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Kenapa? Maka jikalau ketika wudhu dengan cara seperti itu masih ditambah dengan tayamum, adalah barangkali ketika wudhunya tidak sempurna, maka ada sekoci. Tahu sekoci? Ada sekoci, pilihan untuk menyempurnakan sesucinya. Dengan apa? Dengan tayamum. Maka tayamum, kalau di bab tayamum
tayamum itu ada dua. Yang pertama adalah tayamum wajib dan tayamum sunnah. Tayamum itu ada dua, tayamum wajib dan tayamum sunnah. Kalau untuk wajib, satu perbuatan itu satu kali tayamum. Misalkan saya mau sholat jamak takdim dan tidak menemukan air, maka ketika saya sholat zuhur tayamum, sholat asar tayamum lagi. Berarti tayamum itu kalau untuk sholat wajib, perbuatan wajib, satu tayamum untuk satu perbuatan. Tapi kalau saya mau sholat duha minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat, maka itu cukup dengan satu tayamum. Maka terkait dengan itu, kalau kita yang kita pakai mazhab Syafi'iyah tadi, sekali lagi, kalau kita pakai mazhab Syafi'iyah tadi, maka ketika kita bertayamum ada beberapa syarat kita tayamum. Jadi dari tayamum fardu, tayamum wajib maupun tayamum sunnah atau mandub, maka ada beberapa syaratnya untuk tayamum. Apa syaratnya tayamum? Yang jelas syarat tayamum itu yang pertama masuk kalau sholatnya sholat wajib adalah masuk di waktu sholat. Jadi belum adzan begitu tayamum tidak sah, karena syarat tayamum adalah masuk waktu sholat. Begitu adzan baru tayamum. Yang kedua niat. Kalau untuk niat tayamum sholat wajib apa? Nawaitu tayammuma listibahati fardis sholat. Nawaitu saya niat tayammuma untuk bertayamum, listibahati untuk membolehkan, fardis sholat melaksanakan sholat fardu. Kalau sunnah, nawaitu tayammuma listibahati sunnatis sholah. Kalau untuk sholat sunnah niat. Syarat yang kedua, Islam jelas syahadat dulu. Syarat keempat, mencari air terlebih dahulu. Setelah mencari air tidak ketemu, ya baru itu. Tapi bagaimana kalau kemudian posisinya memang posisi sakit? Maka jelas alasannya adalah wa in kuntum mardha. Jikalau kamu dalam posisi sakit. Yang keenam, sudah bersih dari haid dan nifas bagi ibu-ibu. Kemudian adanya sesuatu halangan yang disebabkan karena beberapa hal. Di antaranya adalah halangan tadi, karena memang posisi ada balutan karena luka. Nah, itu berkaitan dengan syaratnya. Rukunnya apa? Rukun tayamum. Maka terkait dengan tayamum, rukun tayamum adalah yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua adalah berniat. Yang pertama adalah niat. Niat ini adalah dari beberapa mazhab berbeda. Kemudian yang kedua adalah berniat terhadap apa yang akan dilaksanakan. Kalau mau, yang pertama adalah niat, yang kedua adalah niat terhadap apa yang dilaksanakan. Kalau mau baca Al-Qur'an, listibahati qiraatul Qur'an. Kalau mau khutbah, listibahati khutbah Jum'ah. Kalau sholat, listibahati, kalau sholat wajib, fardhi sholat. Kalau sunat adalah sunatis sholat. Yang ketiga, berniat untuk melakukan itu niat.
Sekali lagi, rukunnya tayamum yang pertama adalah niat. Maka niat itu ada beberapa hal menurut madzhabul arba'ah. Kalau Hanafiyah itu setiap perbuatan ada niat. Kemudian menurut Malikiyah, niat tayamum itu agar boleh melaksanakan sholat. Dan 4 madhab itu sepakat bahwa niat ini adalah bagian dari rukun tayamum. Yang kedua, adanya tanah yang suci dan mensucikan. Tanah yang suci apa? Seluruh tanah dimanapun, kecuali tanah yang ada di dekat tempat yang kotor, yang bernajis. Contoh apa? Debu yang ada di kandang sapi, kandang ayam, itu jelas debunya adalah debu dari kotoran itu. Jadi di tempat-tempat ini, misalkan posisi di jalan begitu, bisa pinjam punggungnya temannya, aku tak tayamum madepo sana. Nah, di punggung ini juga ada debu, cuma satu. Kalau di pesawat, bagaimana kalau kemudian kita posisi ada di atas pesawat? Maka di pesawat itu sebetulnya sholatnya adalah lihormatil waktu. Kenapa? Yang pertama, posisi pesawat itu betul-betul bersih, tidak ada debu. Di dalam pesawat itu tidak ada debu. Cari debunya di mana? Ya di punggung temannya masing-masing itu. Itu kan dari berjalan kan tentu di ini sekitar ini kan ada debu. Rukun yang ketiga apa? Rukun yang ketiga adalah mengusap seluruh wajah. Mengusap seluruh wajah. Bagaimana mengusap seluruh wajah? Mengusap seluruh wajah itu adalah begini. Mengusap seluruh wajah sudah ambil begini. Taruhlah kita ini nanti mau sholat sunnah ya. Bisa dua macam, dua cara. Yang pertama ini kan ada telapak kan, telapak. Yang separuh untuk mengusap yang sebelah sini, yang separuh ke sini. Dan semuanya harus kena debu. Cara yang kedua bisa satu-satu begini. Yang ini, misalkan ini nanti mau sholat, berarti dari samping kanan kiri ini kan debu ini ada debu ya, ada debu. Kalau wajib apa tadi niatnya? Nawaitu tayammuma listibahati fardhi sholah. Kalau tidak wajib, nawaitu tayammum lis sholah. Bisa sholat yang selain wajib. Nawaitu tayammuma lis sholah. Satunya, prinsipnya hampir sama. Ketika mengusap itu jangan lepaskan tangan. Kalau dilepaskan tangan, maka bisa menjadi mustakmal. Debu pun bisa mustakmal. Sekali lagi, debu pun bisa mustakmal. Dan rukun yang keempat, mengusap kedua tangan dengan debu. Nah, caranya mengusap bagaimana? Sekali lagi, di telapak tangan. Sekali lagi, di telapak tangan kan ada dua bagian kan? Sekali lagi, di telapak tangan ada dua bagian. Dua bagian ini, yang satu bagian ini sudah ambil debu gini ya. Saya ambil debu ya. Saya sudah ambil debu. Yang satu bagian ini begini. Ya. Yang separuh balik ke sini. Kalau telapak tadi sudah kena. Yang satu ini masih ada debu. Yang separuh turun. Yang separuh, nah, berarti di tangan kita kan ada bagian yang hitam, ada bagian yang putih. Yang separuh untuk membasuh yang bagian hitam ini. Yang separuh balik untuk ke yang putih. Satunya begitu, yang separuh. Nah. Jadi kesimpulannya bahwa ketika kita dalam posisi terluka, apakah luka karena operasi
apakah luka karena kecelakaan atau luka karena tersayat apapun, yang itu adalah memungkinkan akan diperban atau dibalut di anggota tubuh kita, maka langkah pertama adalah bila memungkinkan wudhu dulu. Supaya apa? Anggota yang diperban itu dihukumi suci, seperti kita pakai kias, seperti pakai khauf. Karena syarat untuk pakai khauf itu adalah dalam keadaan suci. Pakai khauf itu dalam keadaan suci. Pakai kaos yang memungkinkan tidak harus dilepas, pakai sepatu yang tidak harus dilepas. Yang pertama adalah memakainya dalam posisi suci. Yang kedua, ketika tidak mau melepas sepatunya, jadi sholat tentara begitu, maka pastikan bahwa sepatu itu tidak akan kena najis. Kalau terkena najis harus dilepas. Pastikan itu. Jadi kalau dalam posisi suci, maka cukup dengan diusap. Yang kedua, tapi jikalau dalam posisi tidak punya, terutama di kaki dan sebagainya, maka langkahnya ya selain wudhu seperti seharusnya, tak kecuali yang diperban itu hanya diusap, tapi ditambah dengan tayamum. Dari sini barangkali ada pertanyaan. Demikian, maka mitra suluh berkah bisa memilih di antara itu, karena seluruhnya sudah ada dasarnya. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita berdoa, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah, wa tammim taqsirana ya Allah, wa tammim taqsirana ya Allah. Sempurnakanlah ya Allah seluruh kekurangan-kekurangan kami, kekurangan puasa kami, kekurangan takarrub kami, kekurangan ibadah-ibadah kami, baik ibadah ma'dhah maupun ibadah sunnah. Demikian yang dapat kita sajikan pada kesempatan ini. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.